Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillahi wa ba'du. Allahumma rabbana inna nas'aluka bi'izzatika wa karamika wa ilmika an tarzuqana ilma wa fikha wa aqla. Al-Imam Syafi'i wa sahibi hadha al-kitab Al-Imam Al-Qadi Abi Syuja' Al-Asfahani wal-Imam Asy-Syaikh Muhammad ibn Al-Qasim Al-Ghazzi ala hadhihi an-niyya ya maulana al-Fatihah. Sekarang kita akan membahas tentang ahkamir radha'. Radha' itu artinya susuhan. Ahkamir radha'. Ikhwani tullab wa talibat. Seorang wanita ketika dia menyusuhin anaknya, dia boleh minta upah kepada suaminya walaupun anaknya sendiri. Karena apa? Karena yang berkewajiban menafkahin anak tersebut adalah seorang ayah. Dalam Al-Quran dikatakan apa itu? Kalau si perempuan andai kata, si ibu maksudnya ini, perempuan tersebut tidak mau menikahi, nggak mau menyusuin seorang laki-laki, harus mencarikan ibu susuan. Wa antastardi'u auladakum haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi seperti itu. Perhatikan ibu-ibu ya. Jadi kalau ada artis-artis tidak mau nyusuin anaknya, itu berarti apa? Kewajiban si suami untuk mencarikan Kemudian, ketika ada hal seperti itu, maka di dalam fikih Islam ada namanya hukum radha'ah. Hukum radha'ah adalah ketika seorang perempuan menyusui anak laki-laki, maka menjadi anaknya, anak susuan. Maka si laki-laki nggak boleh menikahinya. Tidak boleh menikahi orang yang berintisab atau bernasab kepadanya. Maka ketika si perempuan punya anak, maka menjadi saudari susuan, tidak boleh dinikahi. Ketika si perempuan yang menyusuin punya ibu, berarti jadi neneknya. Ketika punya saudari, berarti menjadi apa? Saudaranya. Menjadi apa? Bibi? Menjadi bibinya. Ila akhirih. Nah, syaratnya si anak anak kecil yang laki-laki atau perempuan tadi yang disusuin menjadi anak susuan adalah tidak boleh umurnya lebih dari 2 tahun dan harus minimal 5 kali susuan mutafarriqah. Sekarang nyusuin, nanti lagi, pokoknya selama 5 kali. Tidak harus sehari full, enggak. Bisa besok. Tadi harus anaknya tidak boleh, umurnya harus kurang dari 2 tahun. Bang Zul ini kalau nyusu sama seorang perempuan, maka nggak boleh jadi ibu susuannya, nggak boleh. Ini sempat terjadi, saya bahas di tesis saya ketika saya S2. Saya membahas tentang bawabitul ifta, yaitu kaidah-kaidah berfatwa. Saya bahas di situ bahwa termasuk salah satu fatwa yang menyimpang di Timur Tengah itu adalah ada fatwa seorang ahli hadis. Ahli hadis itu bukan ahli fikih. Ada fatwa bahwa dia menfatwakan bahwa agar kita ini bisa menjadi atau bisa halal satu kantor, boleh ada laki-laki, boleh perempuan, maka dia menfatwakan bahwa bapak-bapak tersebut boleh disusuin oleh teman sekantornya. Teman sekantornya. Asik yang dulu. Asik. Cuma fatwa ini fatwa yang menyimpang. Ini fatwa yang nggak benar, tidak sesuai dengan kaidah fatwa. Jadi fatwanya begitu. Jadi agar kita tidak terjadi ikhtilat katanya antara laki-laki dan perempuan, kan tidak boleh.
maka apa? Biar menjadi saudari atau apa anak susuan, maka apa? Bapak-bapak teman-temannya satu kantor disusuin oleh ibu-ibu satu kantor. Umurnya sudah berapa? Udah bapak-bapak nyusul gimana? Berarti apa? Ini tidak sah. Karena apa? Syaratnya harus apa? Dunal haulaini. Itu tentang masalah apa namanya? Masalah rodho'ah yang akan kita bahas. Kemudian masalah kedua yang akan kita bahas adalah ahkam nafaqatil aqarib. Hukum-hukum menafkahin kerabat. Ya. Seorang bapak wajib menafkahi anaknya, seorang anak wajib menafkahi bapaknya. Kapan? Pertama, al-faqr. Kalau bapak saya kaya raya wajib saya nafkahin? Enggak. Kalau ibu saya, kakek saya kaya raya, wajib saya nafkahin? Enggak. Lah, anak kecil itu kan fakir. Disebut fakir itu tidak bisa bekerja, ya, tidak punya apa-apa, maka saya nafkahin. Kemudian az-zamanah itu adalah orang yang tidak mampu untuk bekerja disebabkan sakit, ya, atau disebabkan apa? Disebabkan sudah tua atau kecil dan lain sebagainya. Kalau az-zamanah, maka apa? Boleh kita wajib menafkahi. Jadi seperti sekarang begini, misalnya saya wajib menafkahi anak saya, oke? Nah, ketika saya wajib menafkahi anak saya, maka saya tidak boleh zakat kepada anak yang saya nafkahi. Bapak saya nggak mampu nih, ya, fakir, miskin. Maka apakah boleh saya zakatnya kepada bapak saya? Enggak, karena orang yang ada di dalam hauzah kita atau ada dalam kuasa kita yang mana dia harus kita nafkahi. Maka nggak boleh zakat diberikan anak kepada bapaknya. Nah, kalau antum sama-sama santri ini boleh. Bang Zul kepada Bang Andre, Bang Andre kepada Bang Ramadan, Bang Ramadan kepada saya kepada Bang Zul, betul boleh. Jadi apa? Bang Zul yang modal awal beli beras berapa? 2,5 kilo, harganya misalnya 35.000. Ya, Bang Andre nggak modal, ya nunggu disedekahi. Alhamdulillah, saya bisa sedekah. Sedekahnya dari Bang Zul, kau sedekahkan kepada Ramadan. Yang disedekahi Andre, kau sedekahkan ke saya. Alhamdulillah. Saya tak sedekahkan kepada Bang Zul, kembali modal. Boleh seperti itu. Dicoba. Fikih itu kadang dicoba lah. Harus ada tajribah. Baik adik-adik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fi ahkamir radha'i. Di dalam hukum-hukum yang berkenaan dengan radha'ah atau susuan. Ar-radha'ah bi fathir ra'i wa kasriha. Boleh radha', boleh lidha'. Wa huwa adapun radha' lughatan secara bahasa itu ismun nama limasyi tadyi, untuk mengenyot. Apa mengenyot bahasa Indonesia itu? Menyedot as-sadyi, puting susu. Wa syurbi labani, dan meminum air susunya. Wa syar'an, dan secara syariat itu wusulu labani adamiyatin, sampainya susunya wanita adamiyah, berarti perempuan maksudnya, maksusatin yang khusus, li jawfi adamiyin, kepada kerongkongannya anak Adam yang laki-laki Adam, maksusin yang khusus, ala wajhin maksus, atas arah dan tujuan yang khusus. Makanya nanti ada ketentuannya. Wa innama, dan sesungguhnya yasbutu tetap apa ar-radha'u radha' bila bani imra'atin, dengan labannya seorang wanita hayatin yang hidup, balagot yang sampai apa wanita tis'asinina pada 9 beberapa bulan, beberapa tahun, qamariyatan yang qamari, bikran kanat aw sayyiban, khaliyatan kanat am muzawwajatan. Baik si wanita tadi yang umur 9 tahun tersebut berupa gadis maupun sudah janda, baik dia punya suami atau dia bersuami. Jadi
apa namanya, rodok itu umur perempuannya ketika dia menyusuin umurnya berapa? 9 tahun atau lebih, baik dia beristri maupun tidak beranak, beristri, bersuami atau tidak, baik dia janda maupun gadis. Wa idza ketika ardhaan menyusuin siapa almar'atu wanita bila baniha dengan susunya waladan pada anak. Sawaun itu sama saja syariba meminum siapa dia minha darinya mar'a al-labana pada laban. Di hayatiha ketika hidup siapa dia au ba'da mautiha atau dia sudah hidup sudah meninggal. Wa kana dan ada siapa dia itu mahluban diperah fi hayatiha di dalam apa? Di dalam hidupnya soro maka ada siapa ar-radhi'u anak yang menyusu wa itu waladaha menjadi anaknya bisyartaini dengan 2 syarat. Baik maksudnya apa? Menyusu secara langsung maupun tidak. Misalnya ada wanita namanya Maimunah, ya susunya diperah. Kemudian apa? Diberikan kepada seorang perempuan atau dijual kepada seorang perempuan. Dijual atau diberikan kepada seorang anak kecil. Habis itu dia meninggal dunia. Ya, si wanita meninggal dunia. Maka apa? Maka si anak yang nyusu dari hasil perahan. Kan ada sekarang ada kan diperah gitu kan? Apa? Menjadi anak susuannya almarhum, dan ketika almarhum wanita tersebut punya suami kah atau dia punya anak kah, punya adik kah, menjadi keluarganya sesusuan, ada ada hubungannya, maka tidak boleh menikahin anaknya karena menjadi saudari sesusuan. Itu namanya apa? Mahluban diperah fi hayatiha atau ba'da hayatiha. Mafhum? Dan ini di dalam fikih kontemporer pernah dibahas, yang dulu pernah kita pelajari. Di Eropa itu ada istilah namanya bank susu. Jadi ini sebuah perusahaan, dia mencari wanita-wanita yang terbaik menurut versi mereka ya, terbaik, cantik dan lain sebagainya, yang mana diambil susunya dan susunya ini dijual. Saya bilang dijual. Lah, kemudian apa? Diputuskan di situ tidak boleh haram. Karena apa? Nanti akan terjadi ikhtilatul ansab. Ikhtilatul ansab itu apa? Kacau balau, ini anak sesusuannya siapa, pergi kemana, kan jadi kayak gitu. Ini di Eropa ada bank susu namanya bunukul al-laban. Ada lagi juga bank sperma. Jadi di di Eropa itu ada bank sperma. Siapa yang mau punya anak modelnya kayak Andre, tinggal beli aja. Jadi mereka itu mencari laki-laki yang keren, mungkin ganteng atau pinter. Nah, siapa yang pengen punya anak seperti mirip orang ini, maka diambil sel telurnya dari sini, nanti kemudian ditalkehkan, disuntikkan kepada si rahim wanita, dan wanita bisa hamil dengan tadi sperma tadi. Nah, dulu pernah ditawar, harganya miliatan. Miliknya siapa? Sel telurnya Profesor Dr. B.J. Insinyur Yusuf Baharudin Habibie. Nah, ini berkisah. Mahal itu. Ya, jadi kalau mau diambil itu, Habibie itu kan, Habibie itu manusia tercerdas. Orang cerdas. Bermiliat-miliat. Nah, kalau Bang Zul gak laku kayaknya. Saya jual sperma atau diminta, nggak ada yang lirik. Ngapain? Ya Bang Zul ya. Atau mahal? Ustadz itu. Jadi di Eropa itu ada seperti itu. Yang kemudian apa? Kemudian ini ulama mengharamkan, tidak boleh orang beli sperma. Kan nanti ujung ada turunannya adalah apa? Ada banyak bayi tabung. Ada istijarul arham. Istijarul arham itu apa? Nyewa rahim. Mbak Ayu nih nggak pengen apa? Nggak pengen hamil. Karena apa? Artis kan, pengennya seksi. Nggak mau juga nyusuin. Ya, akhirnya apa? Nih Mbak Ayu pengen apa? Pengen punya anak.
Ya, pengen punya anak, diambil sel telurnya dia dengan suaminya, kemudian disuntikkan kepada wanita penyiap jasa hamil. Jadi dia hamil itu, anak yang dihamil itu dari miliknya Mbak Ayu sama si suaminya. Banyak terjadi artis-artis di Eropa seperti itu, tidak mau hamil langsung. Jadi namanya istijarul arham. Maka kemudian nanti khilaf panjang. Kenapa khilaf panjang? Ini anaknya siapa? Dari sel telur miliknya dia, tapi kan yang hamil dia. Maka kemudian ada hadis al-waladulil firash. Ya, al-waladulil firash. Oh, anak itu tergantung siapa yang melahirkan. Nah, moga khilaf panjang lebar. Nah, itu di Eropa terjadi. Lanjut ya. Dalilnya tentang radha'ah itu apa? Di dalam Al-Quran dikatakan wa ummahatukumul lati arda'nakum. Surat Al-Baqarah. Ya, syaratnya apa si anak tadi bisa menjadi anak susuannya? Ahaduhuma, adapun yang pertama itu ayakuna, hendaknya adalah baginya radhi ay ar-radhi dunal haulaini, umurnya kurang dari 2 tahun bil ahillah, dengan hitungan tahun apa? Hijriyah atau hilal. Walaupun secara hitungan apa namanya tadi ya? Hitungan apa? Nah, tadi syamsiyah belum, tapi kalau hilaliyah sudah, ya sudah. Itu karena hilal hijriyah itu lebih cepat berapa hari daripada hitungan syamsiyah. Baik. Wabtida'uhuma, adapun permulaan keduanya itu min tamami infisalir radhi, dari sempurnanya terpisahnya radhi, anak susuan. Waman, dan orang yang balagha, sampai siapa dia, man sanataini, mana sanataini 2 tahun, la yu'athiru irtidha'uhu tahriman, kalau orang tuh sudah 2 tahun atau lebih, maka apa? Dia nyusu sama siapapun, maka dia tidak ada pengaruhnya. Jadi ya, jadi ketika anak itu masih kecil akan pengaruh, saya ulangi, akan pengaruh. Tapi kalau anak itu udah besar, enggak ada. Maka Bang Zul nyusu sama ya Mbok Rondo siapa begitu, pengen jadi anak susuannya, enggak boleh. Wahada haramun, ada haram. Terjadi di situ apa? Inkishaful aurah walam surrajuli almar'ata ila akhirih. Wa syartu, adapun syarat atsani yang kedua itu anturdi'ahu, menyusuihu. Kok ada orang ngomong sendiri atau ngaji itu? Hah? Halo. Kalau mau ngaji ya ngaji. Sekarang lagi ngaji. Sekarang lagi apa? Tak beritahu ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'a khairin min alfi raka'ah. Ada qaulun Nabi. Ya. Kamu duduk mengaji sebentar ini, amila biha ulam ya'mal, kau amalkan atau tidak, duduk majelis belajar ilmu begini lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Terus sekarang tak tanya, afdol mana baca Quran sama sholat? Afdol sholat, apalagi cuma baca Al-Quran. Ya takkan ini ya. Kemarin saya tunjuk, saya beritahu, ketika anda depan ustadzmu, jangan tunjukkan ketakwaanmu kepada dia. Ya, sepura-pura nggak soleh itu aja lah. Apalagi ini nanti ganggu orang lain. Baik. Saya nggak tahu siapa kamu yang ngaji. Pokoknya tadi kayaknya saya dengar ya. Sehingga ada suara ngueng. Ya, julusuka sa'ah li talabil ilm khairin min alfi raka'atin. Ya, salat at-tanafful. Kau duduk sebentar, belajar, kau amalkan atau tidak, lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, ibadah paling afdal itu sholat, bukan baca Quran. Karena apa? Sholat itu jam'un bainal qira'ah wal af'al. Kalau Quran kan cuma baca, ya. Tetapi kalau sholat itu jam'un bainal qira'ah wal af'al, mengumpulkan antara ya baca Al-Quran, ya baca tasbih, tapi juga ruku dan sujud. Makanya Al-Quran itu sholat itu afdalul ibadat.
Taib, khamsa radha'atin, 5 kali susuan mutafarriqatin yang terpisah-pisah. Wasilatin yang sampai apa susu tadi jaufar radhi' pada apa? Pada susunya pada apa? Tenggorokannya radhi'. Wa dhabtuhunna, adapun ketentuan pastinya kayak gimana? Adalah apa? Bil urfi, dengan apa? Dengan uraf. Uraf itu kebiasaan ya, lokasi setempat. Fama qadha bi kaunihi rad'atan aw radha'atin u'dubira wa illa fala. Tetapi ketika secara uraf itu sudah disebut susuan, yes, disebut susuan. Kalau belum ya belum. Walau qata'a ar-radhi, andai kata memutus siapa ar-radhi, bayi yang disusu, yang menyusu. Al-irtidha, pada menyusu. Baina kulli minal khams, antara tiap-tiap dari 5 kali susuan, i'radhan, pada apa? Pada menolak anits tadi dari susu, ta'addud al-irtidha, pada hitungan irtidha. Ya. Jadi andai kata ketika nyusu tadi si anak kecil kemudian menolak, ya, udah nyusu kemudian menolak, itu ya kan dia udah nyusu. Maka apa? Maka tetap dikatakan sebagai radhi. Wa yasiru zawjuha ay al-murdi'atu aban lahu. Jadi suaminya tadi menjadi apa? Bapaknya ay ar-radhi. Wa yuhramu, dan diharamkan alal murdi'i, ya, alal mudha'i. Wa yuhramu, dan diharamkan alal murdi'i, atas yang disusuin bi fathil dhad. Apa at-tazwiju, menikahi ilaiha, kepada wanita yang menyusui. Jadi saya pernah disusuin seorang perempuan, ketika sama-sama dewasa, boleh enggak saya menikahin dia? Enggak, dia ibumu, ibu susuan. Rasulullah saja pernah disusuin seorang wanita, namanya siapa? Halimah dari Bani Sa'ad, namanya Halimah Sa'diyah. Wa ila kulli man, dan ketika dan apa? Kepada setiap orang yang nasabah, yang senasab siapa man ha, padanya wanita, intasabah, bernasab siapa radhi ilaiha, padanya wanita, binasabin aw radha'in, dengan nasab atau dengan radha. Maka seorang perempuan tadi ketika dia punya anak, anaknya menjadi saudari saya. Ketika dia punya suami, maka jadi bapak saya. Ketika dia punya ibu, berarti nenek saya. Ketika dia punya saudari atau saudara, berarti apa? Paman dan bibi saya. Baik. Nah, mana tadi? Wa yuhramu, dan diharamkan alaiha, atasnya wanita yang menyusui, al-murdi'ah. Apa? At-tazwiju, menikahkan siapa dia? Ya, ilal murdi' wa waladihi, kepada anak yang nyusu, wa waladihi, dan anaknya, wa insafala, dan begitu pula seterusnya. Wa man intasaba ilaihi wa in ala duna man kana fi darajatih, ay ar-radhi ka ikhwatihi alladhina lam yarda'u ma'ahu aw a'la aw duna man kana a'la tabaqatan minhu, ay ar-radhi ka a'mamihi. Wa taqaddama fi fasli muharramatin nikah ma yuhramu bin nasabi war radha'i mufassalan farji ilai. Jadi tadi kan saya nggak boleh nikahin ibu saya apa yang menyusuin saya. Begitu pula si ibu tadi tidak boleh menikah dengan anak susuannya. Begitu pula ketika saya punya anak dan saya pernah nyusu sama si Halimah. Berarti apa? Anak saya menjadi apa? Cucunya ibu yang saya menikah, yang menyusuin saya. Kemudian anak saya punya anak lagi, berarti apa? Anak saya punya anak lagi, berarti apa? Cucunya apa? Cicit ya? Cicit. Ya enggak boleh juga. Makanya itu ada kata tadi apa? Wa insafal. Begitu pula nih, ibu saya yang menyusuin saya punya ibu, ibunya punya ibu, ibu, wa in ala, sampai seterusnya, kita tidak boleh menikahinya. Ya, wa in sabal wa man intasaba ilaihi wa in ala. Taib. Duna man kana fi darajatihi ar-radhi ka ikhwatihi alladhina lam yarda'u ma'ahu. Nah, contohnya lagi nih. Saya menyusu sama Halimah tadi ya. Halimah punya anak. Dia bilang, Halimah punya anak. Apakah terus punya anak? Anaknya Halimah ini yang dilahirkan Halimah ini, ya, dia nyusu atau tidak nyusu sama dia,
dia saudara saya. Fahimtum? Baik. Tetapi kalau nanti si perempuan tadi punya anak, tapi bukan anak yang ia lahirkan dan tidak pernah ia susui, namanya anak tiri, karena si suaminya itu nikah lagi, itu tidak serodoah, karena dia juga tidak pernah nyusu, walaupun dipanggil ibu. Kalau di Arab kan nggak ibu kan, ya, nggak, di Arab nggak dipanggil ibu. Apakah saya boleh senasab dengan dia? Enggak. Boleh menikahin dia? Boleh. Karena apa? Karena tidak ada hubungan dengan saya yang menyusuin dia. Hubungannya adalah dengan suami, dan itu tidak ada hubungannya dengan rodo'ah. Baik. Lanjut, faslun fi ahkami nafaqatil aqarib. Fasal tentang apa? Hukum nafaqahi aqarib. Aqarib itu jamak daripada apa? Qaribun. Wa fi ba'di nusakhil matni ta'khiru hadzal fasli 'anil ladzi ba'dahu. Dan di dalam sebagian naskah lain, jadi kitab takrib ini banyak versi, banyak riwayat. Ya, ada beberapa naskah. Itu nanti ada istilahnya makhtutat. Makhtutat itu adalah kitabnya ulama zaman dulu yang masih bentuk tulisan tangan. Oh, ada ternyata cetakan ini, dicetak ini tulisannya beda. Itu namanya wa fi ba'di nusakhil matni ta'khiru hadzal fasl, mengakhirkan fasal ini 'anil ladzi ba'dahu. Jadi fasal ini jatuh setelah fasal apa? Ahkamil hadanah. Kalau ini kan nafaqah dulu baru hadanah. 'Anil faslil ladzi ba'dahu. Wa nafaqatu, adapun nafaqah itu makhudhatun, diambil minal infaq. Wa huwa, adapun dia infaq itu al-ikhraj. Al-ikhraj, apa artinya al-ikhraj? Mengeluarkan sesuatu. Wala yusta'malu, tidak digunakan apa lafaz infaq illa fil khair, kecuali dalam kebaikan. Wala yusta'malu illa fil khairi, kecuali dalam kebaikan. Walin nafaqati, dan itu baginya hak nafaqah asbabun, adalah sebab-sebab, salah satu yang tiga. Pertama apa? Al-qarabatu, sebab apa? Kerabat, saudara, atau keluarga, baik keluarga tersebut qarabah maupun dzawir rahim. Wa milkul yamin, dan apa? Kepemilikan perbudakan. Saya punya budak, wajib saya nafkahi. Ya. Wa zaujiyatu, dan apa? Bersuami istrihan, ya. Az-zaujiyah, saya punya istri, istri saya wajib saya nafkahi. Baik. Nanti kalau dalam kitab mutawalat itu kita wajib menafkahi binatang yang kita miliki. Kamu punya kucing misalnya, kamu kurung, enggak kamu kasih makan, mati, kata Nabi, diancam neraka. Hati-hati. Maka saya enggak ngerawat kucing, saya enggak ngerawat burung, saya enggak ngerawat ayam, takut kalau mati innalillah. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa al-musannifu, musannif as-sababa, pada sebab al-awwala yang pertama, fi qaulihi, dari perkataannya. Pertama apa? Qarabah. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini wal mauludin. Wa nafaqatul mauludain, adapun menafaqai maulud. Wa nafaqatul amudain, dua amudain. Amudain itu siapa? Bisa furu', bisa usul. Furu' itu berarti apa? Anakmu, kemudian cucu-cucumu, atau usul kakekmu, bapakmu, kakek-kakekmu, itu namanya amudain. Itu wajibatun, wajib lil walidain, untuk siapa? Untuk orang tua. Wal mauludin, dan apa? Untuk anak-anak. Jadi seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari bapak, sebaliknya seorang bapak berhak mendapatkan nafkah dari seorang anak, dzukuron kanu au inasan, baik laki-laki maupun perempuan.
Ittafaqu fid dini aw ikhtalafu, baik seagama ataupun beda agama. Wajibatun, ya, wajib ala auladihim, atas apa, anak-anak mereka. Fa amal walidun, adapun bapak-bapak, wa inalu berarti apa? Dan ke atas berarti bapak, kakeknya bapak, bapaknya kakek. Fatajibu, maka wajib apa nafaqatuhum, menafkahin mereka, bisyartaini, dengan dua syarat. Pertama al-faqru. Al-faqru apa artinya faqru? Fakir. Lahum, bagi mereka, wa huwa, adapun fakir itu adamu qudratihim, tak mampunya mereka, ala malin, atas harta, au kasabin, atau atas kerja. Kamu punya orang tua, sudah apa? Nggak bisa kerja. Sudah nggak mampu kerja, juga nggak punya uang. Tapi kalau orang tuamu udah nggak kerja, udah tua, tapi tabungannya di bank 500 miliar, kan berarti mampu. Berarti tidak wajib kita nafkahin. Jadi dua syarat ini harus yatamasya ma'al ba'd. Apa artinya yatamasya ma'al ba'd? Ya sama-sama. Harus ada keduanya. Tidak boleh salah satu. Baik. Wa zamana awil faqr awil junun. Ya, kemudian sebab kedua, sebabnya lagi adalah zamanah. Awil faqr awil junun. Apa sih zamanah itu? Wa zamanatu hiya masdaru min zaminar rajul zamanatan idza hasala lahu afatun, ketika dia apa? Terkena afah. Afah itu apa? Ya, kena penyakit ya. Karena dia junun enggak, ya, sehingga menyebabkan dia tidak bisa kerja. Fa in qadaru ala malin aw kaslim lam tajib nafaqatuhum. Tapi kamu, kalau orang tuamu punya harta atau enggak punya harta tapi bisa bekerja menghasilkan uang, maka tidak wajib menafkahi mereka. Paham tuh? Wa amal mauludun, apa mauludun? Anak-anak. Wa insafalu, anaknya anak, berarti cucunya cucu terus. Fatajibu, maka wajib apa nafaqatuhum, menafkahin mereka mauludun, anak-anak. Wajib atas siapa? Alal walidin, atas siapa? Atas orang tua. Bitalatati syara'ita. Ayo, syara'ita dibaca apa? Jer, tanda jernya apa? Ghairumun. Sifatnya apa? Wazan mafa'il, namanya sigat muntahal. Ahaduha, adapun yang pertama, salah satunya daripada salasa al-faqru, fakir. Ya, wasighar, dan apa? Sighar. Fal ghaniyu al-kabiru la tajibu nafaqatu. Adapun apa? Ghani. Apa ghani? Kabir, udah besar, ya enggak wajib dinafkahi. Nah, soghir apa? Kecil. Ustaz Zul kecil tuh kak, wajib dinafkahin, dikasih uang saku dari orang tuanya enggak? Enggak. Nah, orang tuanya kok ngasih uang saku? Itu sodakonya orang tuamu. Bang Andre udah bisa bekerja dia, nah, ya, udah enggak wajib dinafkahi karena sudah enggak kecil. Orang tuamu kok ngasih? Itu sedekahnya. Sedekah tuh. Oke? Hindum. Awil bakru wa zamana fal ghinal qawiyyu la tajibu nafaqatu. Adapun anak apa ghaniyu kaya, al qawiyyu yang kuat, la tajib, maka wajib apa nafaqatuhu, nafaqahnya. Awil faqru wal junun, atau apa? Fakir. Apa fakir? Fakir wal junun. Fal ghaniyul aqil la tajibu nafaqatuh. Ada ghani dan dia akil. Akil itu apa? Ghani ya waras. Walaupun tidak kerja, walaupun tidak qawi, la tajibu nafaqatuh. Ya, ada orang tua ghani, udah nggak punya apa namanya? Sudah nggak punya pekerjaan. Dan dia berakal ketika sakit 3 bulan di apa? Di mana? Di rumah sakit. Apakah wajib dinafkahin? Enggak. Kan dia punya uang.
Tapi kalau orang tuh anaknya ngasih, saudaranya ngasih, itu sodakohnya. Jadi orang tuamu kalau kaya raya, sakit, bisa kerja nggak? Nggak bisa kerja. Kuat nggak? Nggak kuat. Tapi kok nih, kita wajib membiayai? Nggak wajib. Kamu kok membiayai orang tuamu sakit? Itu sodakohmu. Paham dong? Karena orang tua Anda mampu. Nah begitulah Islam itu harus mandiri. Bahkan Anda meninggal dunia, kain kafan pun harus Anda siapkan sendiri. Nah, mafhum? Nah, tanah kuburan pun ketika harus beli, harus Anda siapkan sendiri. Dan harus ketika meninggal dunia, harus dari apa? Dari harta si mayit. Makanya harta si mayit itu nggak boleh dibagi sebelum apa? Tajhizul mayit. Tadi hartanya sendiri, bukan dari harta anak-anaknya. Kalau anaknya ngasih, berarti apa? Infak sedekahnya dia. Tapi yang lebih afdal hartanya sendiri. Nah, kalau mau beli kuburan, kan ada kuburan Al-Azhar di Jakarta itu kan mahal, 1 miliar itu. Banyak artis-artis beli itu. Kalau mau beli mak mungkin masih ada. Antum cek aja di internet. Nah, ini kuburan kok sampai VIP, ya, malaikatnya ramah-ramah. Ada jenengan kalau masuk, selamat Pak Ahmad, ada yang bisa dibantu? Ya, cek gula darah dulu Pak. Bagaimana? Pokoknya malaikatnya ramah-ramah kayaknya. Antum tak cerita ini gini kan ketawa, betul? Kenapa ketawa? Ya enggak mungkin. Coba kalau saya ngomong kepada orang-orang awam tuh percaya, bro. Lah ini pada waktu dulu zamannya SBY jadi presiden, tuh banyak menteri-menteri beli. Saya ulangi, saya pernah ditawarin waktu saya di rumahnya Ustadz Wijayanto, atau Ustadz Wijayanto ya, Jogja. Ustadz Joko, mau yang mana nih? Ya, paket Al-Azhar ada yang paling murah, 500 juta. Ya, fasilitasnya Pak dijemput sampai rumah. Di Ustadz Wijayanto ditawarin, ini kan dia kan artis. Kalau andai kata harus beli, ya harus apa? Dari uangnya sendiri. Nah itulah, kita harus mandiri. Kalau perlu apa? Harus apa? Antum sebelum meninggal dunia itu gali dulu kuburmu. Itu mbahnya Mbak Ana, mbahnya. Ya, mbahnya Mbak Ana. Ya, Mbak Ana itu. Mbahnya Mbak Ana itu orang India. Sebelum mati dia menggali kuburnya sendiri. Habis menggali kuburnya sendiri, pulang meninggal dunia. Tuh, Mbak Ana itu. Nah, kamu diceritain ayahmu enggak? Nah, itu. Ayahnya. Ayah. Mbah ya berarti. Si. Kamu? Mbah atau buyut ya? Enggak tahu. Mbak Aminah itu mbahmu atau buyutmu? Mbak, ya mbah berarti. Ya, lanjut. Nah, kalau bisa begitu bagus ya. Jadi andai kata harus beli, Rek. Ya, maka apa? Harus dari apa? Dari uangnya sendiri. Ada kuburan beli? Ada, Rek. Sekarang itu ya, Masya Allah, banyak orang berlomba-lomba jual tanah kuburan. Bahkan saya pernah di Surabaya. Ketika di jalan tol itu keren, kayak hotel mewah berapa lantai itu. Keren ini kan. Coba kita nginep, namanya Green Heaven. Apa itu? Kuburan. Jadi sekarang orang meninggal dunia itu dikubur di mana? Di hotel. Coba, nggak percaya cek di internet Surabaya, namanya Green Heaven. Gimana Pak? Coba. Coba ini lihatlah, ini apa kok hotel mewah? Bukan hotel itu, kuburan. Jadi kaplingan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Baik. Karena apa? Ini kan nggak ada siksa kubur, karena nggak dikubur, nggak ada urusan. Kalau mati tetap ada pertanyaan kubur, bukan masalah dikubur atau
Tidak, ini tenggelam di laut, meninggalnya di mana di planet Mars, tetap ada pertanyaan kubur. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa al-musannif as-sabab pada sebab ats-tsani yang kedua, yaitu apa sebab yang kedua? Milkul yamin. Fi qaulihi wa nafaqatur raqiq, adapun menafkahi budak. Wal bahaim, apa bahaim? Binatang. Kamu punya sapi, wajib ente kasih makan, itu wajibatun wajib. Ya, faman adapun orang yang itu malaka memiliki siapa dia man raqiqon. Raqiqon jadi apa? Maf'ulun bihi, raqiqon pada budak abdan. Apa abdan? Au amatan, au mudabbaran, au ummawalat, ya ini jenis-jenis budak, au mukatab, au bahimatan, atau apa bahima? Hewan bahima, tapi bahima yang halal untuk iktina, halal untuk dirawat. Tapi kalau Anda ngerawat ular, tidak boleh. Wajib Anda kasih makan. Nah, ngapain ngerawat ular? Anda ngerawat singa, gunanya apa? Anda ngerawat monyet, ada tak enggak? Ya, itu enggak bahima di sini ya, bahima yang ditundukkan oleh Allah untuk kita. Mana tadi? Wajib alaihi atasnya man apa nafaqatu, menafkainya. Wa yut'imu, kemudian ngasih makan siapa dia raqiqahu pada budaknya. Min ghalibi quti ahli baladi, dari kebiasaan makanan pokoknya. Indonesia ini makanan pokoknya apa? Beras. Jangan kau kasih makan roti. Karena habis roti 3 belum makan nasi, belum sarapan. Betul? Iya enggak? Belum sarapan, belum makan. Wa min ghalibi idamihim, dari kebiasaan lauk pauknya. Lauk pauknya di Indonesia apa? Soto, bakso. Oke, tempe, apa lagi? Ayam, apa lagi? Burger. Ente dia habis burger 1 itu. Belum makan nasi itu belum deh. Nah, kalau Arab berarti apa? Roti dengan ada apa? Ada lauknya. Kalau di Arab itu ada namanya full. Ya, full itu apa? Full itu apa? Ya kacang direbus, dihancurkan, kemudian dimakan sama roti Arab. Itu Pak Ustadz itu yang pernah ke Arab itu. Apa itu Pak Ustadz? Namanya siapa Ustadz? Lupa saya. Ahmad Ibrahim. Antum di Al-Azhar Mesir berapa tahun? Berapa lama? Hah? 5. Wis Arab asli. Berarti sudah bisa makan full. Udah makan full, makan ish. Makanya saya aja nggak masuk Ustaz. Saya itu nggak masuk. Ya, ini Ustadz kita ini pernah belajar di Al-Azhar Mesir. Ya, pernah tinggal di negerinya Firaun. Ya, Firaun, tapi dia pulang nggak jadi Firaun, dia jadi Musa. Nah, karena kalau kuliah di Mesir itu ada Firaun, ada Musa. Antum nggak belajar jadi Firaun. Nah, antum kalau belajar jadi Musa, jadi Yusuf. Mau kira alumni Mesir kemudian apa? Jadi Musa semuanya? Enggak. Itu kalau di Mesir. Nah, kalau Mekah ya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya gitu. Ya ada Nabi Muhammad, ada Umar bin Khattab. Oke? Antum ke Yaman. Ya Yaman itu ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, tapi juga ada Iramadatil imad alladzi lam yukhlaq misluha fil, ada kaum Ad. Nah, ada raja yang menghancurkan Mekah, apa namanya? Abraham. Abraham. Ya. Jadi maka standarnya Nabi itu inna akramakum indallahi
bukan di mana Anda. Begitu pula belajar, standarnya kamu belajar. Kau sampai Al-Azhar tidur, makan minum, ya nggak dapat ilmu. Kau di Darul Nuhat tak pernah belajar, dapat apa? Dapat apa? Dapat kenalan, Ustaz. Tapi kamu walaupun belajar di sini sebulan, setahun, belajar sungguh-sungguh ya dapat. Oke, Bang Andre? Kalau kamu datang di sini belajar dapat ilmu. Tapi kalau Bang Jul walaupun 5 tahun di sini, jadi tukang ojek, ya nggak dapat, nggak dapat. Lanjut, mana tadi? Min ghalibi qudi alil balad wa min ghalibi idamihim biqadril kifayah, ya secukupnya, tidak boleh berlebih-lebihan. Wa yaksuhu, dan ngasih pakaian siapa dia manhu padanya raqiq. Min ghalibi kiswatim, dari pakaian biasanya, sana pakaiannya sarung ya sarung, pakaiannya jubah ya jubah. Wala yakfi, dan tidak cukup fi kiswati raqiqin satul awra faqat. Kalau Anda ngasih pakaian apa raqiq enggak cukup, hanya cukup menutup aurat. Wala yukallafuna, tidak boleh dipaksa siapa mereka raqiq minal amal, dari kerjaan, malah pada apa-apa la yutikuna, tidak mampu siapa mereka. Ya, mampunya dia mengangkat semen 2, antum suruh 4, tidak boleh. Allah aja ngelarang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian apa? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan bebankan kita pada sesuatu yang tidak kita mampu. Baik, lanjut. Fa idza istamala al-maliku raqiqahu, andai kata menggunakan siapa al-malik, Pak Malik, pemilik raqiqahu pada apa? Budaknya, naharon, ya, pada siang hari, arahahu lailan, maka dia harus apa? Arahahu, mengistirahatkan siapa dianhu padanya dia, lailan pada malam, au aksa, atau sebaliknya. Jangan suruh kerja siang iya, malam iya. Makanya dibagi, ada shift siang, ada shift malam. Maka undang-undang kita membuat apa? Aturan kerja itu maksimal berapa jam? 8 jam, termasuk sudah di dalamnya istirahatnya. Tidak boleh lebih. Kalau ada perusahaan mempekerjakan Anda lebih daripada 8 jam, silakan digugat ke pengadilan. Wa yurihuhu saifan waqtal qailulah. Kalau di kita ini kan tidak ada. Maka kan ini ijtihadnya ulama. Wa yurihuhu, dan mengistirahatkan siapa dia padanya abdan saifan, ketika musim panas. Waqtal qailulah, pada waktu qailulah. Waktu qailulah itu waktu sejenak sebelum zuhur, karena panas. Ya, panas. Wala yukallifu, dan tidak boleh memaksa, memberatkan siapa dia malik dabatahu, pada apa daba itu? Pada apa? Pada apa? Tunggangannya, bisa unta, bisa kuda. Aidon juga malah tutiku hamlahu, yang mana dia tidak mampu untuk membawanya. Ini kuda mampunya dinaikin 2 orang, kamu naikin 4 orang, dolim rek. Dolim. Sepeda motor itu rek disetting untuk goncengan 2 orang. Iya tuh enggak? Lihat aja undang-undangnya. Nah, kok kamu apa? Bandrek itu apa? Ya, kamu naikin 4 orang, kriet, boleh benda itu. Ya, mobil ketika di atas kapasitas yang ditentukan, maka apa? Ketahuan polisi, ditilang enggak? Kan maka mobil itu ada tulisannya. Nah, Avanza berapa orang? Ya, mobil apa namanya, mobil kolba berapa orang, berapa ton. Lebih dari itu, Anda ke kota, maka apa? Kena semdet polisi, tilang enggak? Prinsipnya ini tuh. Jadi kita itu tidak boleh membebankan sesuatu yang di luar batas kemampuannya.
Wa dzakara dan menerangkan menyebutkan siapa al-musannifu musannif as-sababa pada sebab as-salisa yang ketiga. Fi qaulihi dalam perkataannya sebab zaujiyah wa nafaqatu zaujati adapun menafkahin seorang istri al-mumkinati yang menyerahkan siapa dia min nafsiha dari dirinya itu wajibatun wajib. Maksudnya apa? Dia taat, digauli ya mau, tidak menolak. Itu namanya al-mumkina min nafsiha. Mumkina min nafsiha. Jadi dia menyerahkan dirinya, mau diapain saja oke. Ya, maka apa? Dia berhak mendapatkan nafkah. Maka wanita nusyus. Wanita nusyus itu apa? Yang kemarin kita bahas membangkang pada istri, pada suami, digaulin tidak mau, disuruh ngalor ngidul, suruh ngidul ngalor, maka apa? Dia tidak mendapatkan nafkah. Ya, wajibatun wajib atas siapa? Ala zauji atas suami. Ya, walima ikhtalafat walamma ikhtalafat nafaqatu zaujati bihasbi hali zauji bainal musannif bayyana al-musannif fi dzalika. Walamma ikhtalafat ketika berbeda apa nafaqatu zaujati. Nafaqahnya istri bihasbi hali zauji tergantung keadaannya si suami. Kalau suamimu Raffi Ahmad, uang jajannya Nakita Slavina 200 juta sebulan. Lah kalau ustadzmu itu Zulkifli cuma ngajar di Darunohat, maka Mbak Zubaidah jangan nuntut banyak. Untuk nuntut banyak-banyak, ini Zulkifli ini kan gajinya sebulan 200.000. Jadi ustadz. Ini kok minta uang jajan, ini uang jajannya loh. Berapa? 200 juta. Kayak Nagita Slavina. Bang Andri ngerti tak Nagita Slavina? Sopo? Nah, gitu ya. Jadi bihasabi apa? Halis zauji tergantung keadaan suami. Bayyana menjelaskan siapa al-musannifu. Dalika pada itu semuanya fi qaulihi dalam perkataannya wahia adapun dia nafkah itu maqduratun dimampukan fa in kana az-zauju jikalau ada siapa az-zauju suami itu musiron kaya. Kalau suamimu kaya mampu maka apa wa yu'tabaru apa dan dijadikan ukuran apa yasaruhu mampunya dia bitulu ifajri kulli yaumin setiap hari dia itu punya uang atau enggak ya kadang sekarang punya uang besok enggak punya uang. Kalau dia mampu famudani ngasih makanan berapa mudan 2 mud min ta'amin dari makanan wajiban yang wajib apa 2 mud alaihi atasnya siapa zat kulla yaumin ma'alailatihi beserta malamnya al-mutaakhirati anha li zaujati muslimatan kanat au dhimmiyah hurran kanat au raqiqah. Baik istrimu tadi apa? Kafir. Kok kafir ya? Ya, dhimmiyah atau muslimah, hurra atau raqiqah. Terus mudnya mud siapa? Wal muddani adapun 2 mud itu min ghalibi qutiya dari apa? Dari kebiasaan makanan pokoknya. Maka kalau Anda nikah sama orang Jawa makanan pokoknya ya segitu ya 2 piring cukup. Tapi kalau Anda punya istri orang Mesir beda, Bro. Kalau orang Mesir 1 orang tuh ayam habis. 1 orang. Indonesia Jawa kan enggak. Soto itu ayam 1 jadi berapa puluh mangkok. Hah? Ya, maka cari istri yang apa? Yang orang lokal aja lah. Wal muradu ghalibu qutil balad. Adapun yang dimaksud ya kebiasaan qutil balad. Jadi kalau Anda nikah sama orang Mesir, tinggalnya di Mesir, ya makanan pokoknya wanita Mesir. Bukan makanan pokok wanita Indonesia yang mana dijadikan makanan pokok oleh penduduk negeri atau penduduk badia. Wajibu dan wajib li zaujati baginya seorang istri wajib mendapatkan apa?
enggak hanya nasinya, enggak hanya rotinya. Minal idami dari apa? Dari lauk pauk, wal kiswati dan apa? Dapat pakaian juga. Majarat bihil adatu yang syarat berlaku bihi dengannya ma'opo al-adatu kebiasaan. Jadi seorang suami tidak hanya wajib mengasih makan, tapi juga wajib membelikan apa? Pakaian. Ya, berarti apa? Anda datang beli sendiri ke pasar, belikan. Ditaukil juga bisa. Taukil berarti apa? Ini istriku, kau tak kasih uang 500.000 untuk beli apa? Untuk baju, beli sendiri. Baik. Fi kulli minhuma. Fa in jarat adatul balad fil idam bizaid. Andai kata kebiasaan, andai kata berlangsung apa adatul balad, kebiasaan apa negeri. Fil idami dalam apa? Dalam lauk pauk bizaidin dengan zaid. Dengan apa? Makannya ada zaid. Orang Mesir itu kalau makan full, makan itu dikasih apa? Minyak. Nah, kau kan tak biasa. Nah, kalau dengan zaid, iya harus zaid. Ya, wasyurahi wajuban. Makannya pakai apa? Pakai juben. Juben itu apa? Keju. Yuk harus dikasih keju. Wa nahwiha ittaba'atil adatu fi dzalik, maka kita harus mengikuti apa? Adab. Wa ilam yakun fil biladi idamun gharibun fayajibul la'ik bihali zawji. Tapi kalau di negeri tersebut tidak ada apa? Tidak ada lauk yang apa? Yang biasa, maka apa? Fayajibul la'ik bihali, ya, yang sesuai dengan kondisinya seorang suami. Wa yakhtalifu dan apa? Dan berbeda apa al-idamu? Lauk pauk bi ikhtilafil fusul. Wa yajibu fi kulli faslin ma jarat bihi adatun nasi fihi minal idam. Nah, jadi idam itu beda-beda, setiap kampung, setiap halaman berbeda. Wa yajibu li zaujati aidan. Wa yajibu wajib li zaujati untuk mendapatkan siapa suami, istri aidan juga mendapatkan apa? Lahmun. Dapat apa? Daging yaliku bihali zaujiha, yang sesuai dengan keadaan suaminya. Kalau suaminya bisa beli daging, ya belikan daging lah. Jangan tiap hari disuruh masak kentang aja. Nah, tempe saja. Ya, apa yang biasanya? Apa? Tahu saja. Apa lagi? Wa in jara, dan ketika berlaku apa adatul baladi, kebiasaan sebuah negeri fil kiswa dalam pakaian limit li zauji. Ya, seperti suami bikatanin au haririn wajib, maka wajib baik katan, kain katun ataupun harir. Kok halil Ustaz sutra? Seorang perempuan boleh pakai sutra. Oke? Tapi kalau suamimu tidak mampu, wa ingkana, jikalau ada siapa az-zauju. Apa artinya zauju tadi? Kalau suamimu itu mu'asiran, miskin, tidak mampu, asir maksudnya sulit. Wa yu'tabaru, maka menjadi ukuran, diiktibarkan apa iksaruhu, kemiskinan dia, keenggak mampuan dia, bitulu'i fajri kulli yaumin, maka sehari dia ngasih makan berapa? Famudun, 1 mud. Tadi kan 2 mud ya. Fal wajib alaihi li zaujatihi muddu ta'amin min gharibi qutil baladi kulla yaumin ma'a lailatihi al-mutaakhira anhu. Wa ma, dan apa-apa ya ta'addamu, beridam, berlauk pauk bihi dengannya siapa al-mu'asirun, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sulit ekonominya, mimma jarat bihi adatuhum minal idami. Jadi kalau orang nggak mampu itu biasanya tahu, tempe, ikan asin. Sekarang ikan asin mahal kok. Ikan asin itu mahal lah daripada ayam. Berarti apa? Ikan asin bukan lagi konsumsi orang miskin. Halo? Ikan apa? Asin sekarang mahal. Wa ingka wa yaksuna, dan mengasih pakaian siapa mereka mimma jarad bi adatahum minal kiswati,
Ya, kalau pakaian biasanya orang kampung ini ya pakaiannya begitu, deh. Harganya berapa? Harganya 600.000. Ya wes 600.000. Ya, jangan kamu ini suamimu ustadz, tapi kau minta pakaian sama suamimu pakaian seperti pakaiannya Syahrini. Harganya 1 miliar. Buat apa? Desainnya harus apa? Dari Paris. Ya, yang realistis saja. Wa in kana zauju mutawassitan, kalau zaujnya tengah-tengah. Kenapa Bang Remetan kok lihat jam aja? Kenapa? Hari ini tidak boleh keluar. Dikarenakan beberapa hari dan terutama kemarin banyak orang keluar, tidak datang-datang sampai tidak ikut sholat tarawih. Apa itu? Tuh, mana orangnya? Nggak ada di sini. Beberapa orang itu. Walaupun Mbak Ayu nggak boleh pulang, nggak boleh keluar, gerbang itu. Fahindum. Nah, hari ini kalau kita lihat kalau baik maka apa? Nah, kok izin keluar itu silakan saja, tapi ya yang wajar. Nggak ikut taraweh. Ya, nggak tahu Anda sholat di mana kan? Daripada saya nanti digebukin malaikat gara-gara Anda dititipkan ke saya suruh ngajak sholat, ya mending gerbangnya gua kunci. Kalau saya mau beli takjil gimana Ustaz? Kan udah tiap hari kan disiapkan takjil, gorengan sama pihak dapur. Ya, kalau mau beli lebih ya silakan COD, pakai GoFood. Paham tuh? Nah, kalau hari ini baik, ya saya ini baik kok sebenarnya. Kita lihat. Oke, jadi nggak usah lihat jam. Semua nggak bisa keluar kecuali ustadz kita itu yang pojok itu. Kalau nggak boleh keluar, kasihan tuh istrinya menjelit di rumah. Tapi harusnya antum itu tinggal di asrama laki-laki, yang perempuan tinggal di asrama perempuan. Setuju begitu? Biar kerasa mondok lagi. Wa in kana zauju mutawassitan, tengah-tengah, wa yu'tabaru tawassutu bi tulu'il fajri, sama ya dengan tadi. Kullu yaumin ma'a lailati al-mutaakhira anhu fa muddun ay al-wajib alaihi zaujati muddun wa nisfun min ta'amin min ghalibi qutil baladi wa yajibu laha min al-idamil wasti wa min al-kiswatil wasti. Ya pokoknya yang tengah-tengah dari yang di atas. Nah, perhatikan, wa ingkana, dan jikalau ada siapa seorang istri memang dari golongan orang-orang yang yukhdamu, dikhidmai atau dikasih pembantu, siapa misluha, orang yang semisal dengan dia, fa'alaihi, maka wajib atasnya az-zawji, seorang istri, suami apa? Ikhdamuha, memberikan pembantu atau pelayan. Maka ente Ustaz nikah kok sama anaknya bupati. Biasanya bupati itu punya pembantu. Maka ente wajib mengasih pembantu karena biasanya dia dilayani. Makanya apa? Prinsip di dalam fikih Islam itu ada istilahnya kuf'un. Kuf'un itu apa? Selevel, sekufu, apa? Ya, setara. Oh, ente nikah kok sama anaknya jenderal. Ditembak sampean. Ditembak. Maka saya katakan ini kok ini kok santri. Kok istrinya enggak santriwati, itu rugi. Hah? Rugi. Maka carilah santriwati. Oke, Pak Ahmad? Siap. Tak ceritain Pak, saya punya murid ya dari Semarang ya. Ya, kesini sudah punya istri. Ketika mondok begini, 2 minggu dulu mondoknya di sini. 2 minggu itu dapat istri baru. 1 kelas. Darun atlet. Keren kan? Orang Turi sana, orang Lamongan. Dan masih mahasiswi. Dan dia dijadikan istri yang ketiganya. Benar, dijadikan istri yang ketiganya.
Nah, kalau datang itu biasanya ke sini itu kan tiap hari bawa apa rentengan white coffee banyak begitu. Ini buat apa? Bingung juga saya kan tak minum. Karena dia yang punya white coffee. Jadi kalau mondok bawa Alphard. Tapi jenengan nggak bawa Alphard ya, nggak ada yang narik. Bawa Alphard, Pak. Ada satu kelas mahasiswi Malang, Win Malang mulai Malik Ibro. Tertarik, langsung. Hebat, nggak banyak omong. Kalau saya kan banyak omong gini kayak nggak berani. Tapi pendiam itu. lanjut jadi apa? Ngomongin istri. Jadi harus apa? Selevel. Bi khurratin aw amatin lahu aw amatin mustajiratin. Au bil infaq ala man sahiba zauja bil khurratin, atau dia kasih nafkah kepada teman yang selalu menemani dia. Jadi ini seorang istri biasanya apa? Nah, sebelum menikah dia punya teman, yang teman ini apa? Dikasih uang oleh ayahnya untuk menemani dia kemana-mana. Maka ketika nikah dengan ente wajib memberikan infak kepada nih teman yang dijadikan apa? Teman oleh istrimu, walaupun dia bukan pembantunya. Wa in aksara, andai kata miskin siapa dia, atau miskin, andai kata sulit susah, tidak mampu siapa seorang suami, binafaqatiha, menafkahin seorang istri, mustaqbalati, yang akan datang kayaknya besok nggak bisa nafkahin ente, falaha, maka baginya si wanita fashun nikahi. Apa fashun nikah? Boleh gugat cerai. Itu di matanya ya. Boleh gugat cerai. Tapi apa kalau di dalam sarannya? Falaha sabru, maka seharusnya bagi seorang wanita, istri, as-sabru adalah bersabar ala iksarihi, atas ketidakmampunya dia, wa tunfiqu ala nafsiha, dia harusnya Pak menafkahi siapa dia, wanita, ala nafsiha, atas dirinya sendiri, min maliha, dari hartanya dia sendiri, au taqtaridu wa yasiru ma anfaqat, atau taqtaridu, meminjemin siapa dia, seorang istri. Minjemin siapa? Minjemin suaminya. Kamu tak pinjemin ya, karena kamu bulan ini tidak bisa, kamu tak pinjemin uang 30 juta. Minjemin tapi kembali kepada dia, karena untuk menafkahin dia. Maka di dalam kita tidak ada istilah harta gono gini, hartaku, harta bersama, tidak ada. Harta itu adalah harta suami, harta istri. Maka ketika seorang suami meninggal, si istri menerima apa? Si istri mewarisi dari suami. Seorang istri meninggal, si suami mewarisi dari seorang istri. Tapi ini dulu harta bersama, tidak ada harta bersama. Tentu, kecuali akad dari awal membuat pabrik bersama, maka harus tercatat. Ya, modalnya dari siapa, maka harus dibagi jadi dua, setengahnya si suami tadi, seorang istri boleh mewarisinya ketika seorang suami tadi meninggal duluan, begitu pula sebaliknya. Baik, wallahu a'lam bis.